Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah pengajian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore atau malam hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kita yang insya Allah kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan dari Wirdul Latif, yaitu doa pagi dan sore yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang sangat terkenal dibaca oleh seluruh umat Islam dari timur sampai barat yang menjadi zikir dan wirid mereka. Maka untuk itu kita akan melanjutkan tentang dalil-dalil atau napi pengendika daripada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam napi terkait tentang doa yang disusun oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad Nike. Kemarin kita sudah membahas tentang setengah daripada doa tersebut. Yang perlu kami ulangi adalah ketika kita membaca daripada salah satu ayat di dalam zikir nike, seperti yang kita baca dalam surat Al-Hasyr, di surat terakhir daripada surat Al-Hasyr, saat membaca law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, dan seterusnya sampai wahwal azizul hakim. Itu dalam riwayat kita disunahkan untuk meletakkan tangan di atas kepala. Itu disunahkan meletakkan tangan di atas kepala. Itu yang dilakukan oleh hadis dari Rasulullah SAW, kemudian diriwayatkan oleh sahabat yang sangat banyak, kemudian terus sampai ke bawah sampai diriwayatkan begitu. Jadi kalau kita membaca ayat nike surat Al-Hasyr itu, mulai dari law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian dan seterusnya, itu kita meletakkan tangan di atas kepala. Salah satu faidahnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari berbagai mara bahaya penyakit yang ganas, sehingga insya Allah dengan berkah ayat ini, membaca ayat ini, kita tidak akan tertimpa musibah daripada penyakit-penyakit yang mematikan. Kemudian para jamaah perlu di luar, misalnya di luar waktu ketika saat tidak membaca zikir ini, jangan sampai lupa membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. Jangan sampai terlewat membacanya atau tidak hafal. Yang pelunggu sami, tapi usahakan menghafalnya, dan kita sudah biasa membaca di dalam hizib.
Dalam hizib itu sudah disebutkan tentang pembacaan daripada sebagian yang tertulis nikah. Jadi semua doa-doa yang disebutkan nikah ada sandaran di dalam hadis di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan tentang tapi hadis yang berikutnya disebutkan bahwa dalam Sunan Abi Dawud dengan bisnadin jayyid dengan sanad yang sangat bagus an Anas radhiyallahu anhu dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala hina yusbiha aw yumsiya siapa yang membaca ketika pagi atau sore Nabi yang dibaca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ini kata Rasulullah SAW, a'takallahu rub'ahu. Maka Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka seperempatnya. Seperempat dari fisik kita, dari badan kita. Nah, nikah. Faman qalaha marratain, siapa yang membacanya 2 kali, atakallahu nisfahu minan nar. Maka Allah akan Nabi membebaskan seseorang itu yang pembacanya itu setengah badannya dari api neraka. Wa man qalaha thalathan, siapa yang membacanya 3 kali, atakallahu salasatan ya salasata rubaihi. Siapa yang membacanya 3 kali maka akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala 3/4 dari badannya dari api neraka. Maka faman qalaha arba'an, siapa yang membacanya 4 kali, taqallahu ta'ala minan nar. Maka Allah akan membebaskan dia secara sempurna dari api neraka. Maka membaca zikir nikah jangan sampai terlewatkan tapi pagi hari nikah jangan sampai terlewatkan membacanya. Dia dibaca itu Nabi Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ya Allah sesungguhnya aku berada di pagi ini ushiduka wa ushidu hamalata arshika. Aku bersaksi tentang engkau sebagai Tuhan. Kemudian aku bersaksi kepada siapa? Hamalata arsyika. Pemangku-pemangku daripada arasmu. Yaitu malaikat-malaikat yang memangku arasnya Allah. Wa malaikataka. Dan seluruh malaikat-malaikatmu. Jami khalqika dan seluruh makhlukmu. Apa yang kita persaksikan? Annaka antallah. Bahwasanya engkau adalah Allah. Alladzi la ilaha illa anta, yang tiada Tuhan selain engkau, wahdaka la syarikalak, ya, engkau maha esa, ya, maha tunggal, la syarikalak, tidak sekutu bagimu, wa anna muhammadan abduka rasuluk, dan Nabi Muhammad itu adalah hambamu dan rasulmu. Jadi bacaan nikah, ya, redaksi bacaan nikah adalah bentuk redaksi yang sangat berat timbangannya di akhirat. Ya. Jadi bacaan-bacaan nikah ini luar biasa. Kemudian selanjutnya dalam hadis yang disebutkan tentang bacaan berikutnya, tentang bacaan salah satu yang sudah kita sebutkan yaitu membaca Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu apa? Fadzalika majami'ul hamdi wa tasbih. Itu kalau kita baca sudah mengumpulkan daripada seluruh bentuk pujian dan tasbih. Maka kalau kita sering membaca Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ini bentuk daripada ucapan syukur dan juga
pujian kita yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini kalau kita bisa ucapkan sebanyak-banyaknya, ya. Kalau kita mendapatkan nikmat atau kita tidak sadar dengan nikmat yang setiap saat kita baca, ya kita baca nih ke habis sholat kita baca alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Apalagi kalau kita kemudian merasakan ada nikmat yang sangat besar, maka kita baca juga alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Nah, ini. Jadi bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tasbih kepadanya yang dengan memakai redaksi nike sangat Allah sangat sukai. Nah, okay. Kemudian bacaan selanjutnya yaitu ketika kita membaca ini dituliskan dari sahabat Abi Darda, ya, radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, man qala idza asbaha wa idza amsa, kalau siapa yang membaca ketika pagi dan sore, ya. Nabi hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sab'a marat, sebanyak 7 kali. Kafahullahu ma ahammahu sadiqan kana biha au kadhiban. Siapa yang baca itu, nggih? Nah, itu ada di surah At-Taubah yang biasa kita baca selesai salat nih, kalau di masjid kita sering baca mulai di laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Mulai dari hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Siapa yang baca cuma hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali, ya. Dan itu dia baca pagi dan sore, disebutkan walaupun dia membenarkannya atau dia tidak membenarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala kafahullahu ma ahammahu. Allah akan Nabi mencukupkan dan menyelesaikan seluruh masalah-masalahnya. Ya, seluruh masalah-masalahnya. Allah akan mencukupkan dan menyelesaikan semua problem kesulitan yang dia hadapi. Maka jika bacaan ini jangan sampai kita terlewatkan, ya. Bahkan disebutkan siapa yang senantiasa membaca laqad ja'akum, yaitu surat Taubah terakhir, 2 ayat Taubah surat 2 ayat dari surat At-Taubah yang terakhir, itu banyak sekali faidahnya, ya. Di antara faedahnya siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah itu sehari, ya, masih dia ingat membacanya, maka hari itu dia tidak akan mati. Sorenya kalau kita masih bisa membacanya dan tidak lupa, insya Allah malam itu kita tidak akan mati. Ya, maksudnya malam itu tidak akan mati maksudnya. Okay? Jadi kalau tiang belum sami takut, okay? Takut kepada sesuatu, ya baca ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kenapa? Karena Allah akan melindungi kita. Dan hari itu tidak akan mati. Loh, kenapa kemudian orang yang menghafal ayat ini mati? Berarti Allah melupakan dia, ya, untuk membaca ayat itu. Jadi hati-hati itu yang menurut Sami. Kalau lupa ayat ini berarti sudah dekat ajalnya itu. Jadi salah satu faedah ayat ini, jadi bisa mengetahui kematian kita. Salah satunya adalah ketika kita lupa atau tidak bisa menghafal atau tidak bisa membaca surat ini, berarti orang itu kemungkinan besar hari atau malam itu adalah ajalnya. Nah, maka jangan sampai kita lupa membaca ini. Di samping sebagai ayat perlindungan, itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya, 2 ayat ini, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, itu mencukupi daripada apa yang menjadi problem kesulitan kita. Allah akan memberikan jalan keluar. Tetapi membacanya harus benar-benar, ya. Harus benar-benar dari hati yang terdalam. Hasbiyallahu la ilaha illahu, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, berserah diri.
Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan daripada arsy yang sangat besar itu, yang sangat agung. Nah, jadi kalau dibaca ayat ini ke 7 kali ya, pagi dan sore, maka Rasulullah mengatakan kafahullahu ma ahammahu. Allah akan mencukupkan atau melindungi dia atau memberikan solusi kepada dia daripada masalah-masalahnya, kesulitan-kesulitan. Nah, ini kan dilazimkan kita membacanya. Dan ada juga orang-orang yang membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum dan seterusnya itu diwiridkan. Ada orang yang memberikan ijazah itu diwiridkan sehingga menjadi kalau orang-orang dulu, orang-orang dulu itu jadikan sebagai zikir yang membuat nanti asma'nya itu akan memberikan pengaruh, efek kepada fisiknya. Ya, salah satunya orang itu bisa tidak bisa tersayat oleh senjata tajam dan sebagainya. Tapi ini itu tidak perlu tiambul ngosami, kecuali kalau kita nanti mau perang. Kalau kita mau perang bolehlah ini dibaca, diamalkan. Tapi mungkin yang perlu kita baca itu adalah sebagai bentuk zikir dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tujuan atau niat yang paling tinggi. Bukan hanya sekedar untuk sesuatu yang sifatnya temporer ya atau temporal, hanya sebentar saja. Yaitu misalnya orang itu ingin kebal, nah itu kan cuma temporal saja dan kekebalan itu tidak lama ya berlangsung. Tetap aja orang itu punya kelemahan. Nah, itu bukan tujuannya. Yang paling utama itu adalah ketika seseorang membacanya adalah benar-benar sesuai yang disebutkan Rasulullah SAW itu tadi itu. Baik, ini tentang ayat terakhir daripada surat At-Taubah yang dituliskan oleh Imam Abdullah Al-Haddad di dalam Wirdul Latifnya. Ya, kemudian ada bacaan Nabi, salawat deh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini bentuk redaksi salawat yang sangat ringkas tetapi memuat semuanya. Ada redaksi atau kata solinya, kemudian ada salimnya, kemudian ada sebut ali dan alihi wa sahbihi. Ini pendek dan mudah diucapkan dan komplit. Jadi pendek, mudah diucapkan, komplit. Ini adalah redaksi sholawat yang menurut Tiang itu sangat komplit sekali dan mudah kita ucapkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Nah, kalau Tiang Pelunggu Sami mau mengamalkan sholawat ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena sholawat ini sangat sempurna, komplit dan mudah di lidah itu diucapkan. Ya, pendek dan mudah diucapkan, sekaligus komplit. Maka kalau kita ingin membaca ini 1000 kali misalnya kita baca, itu hanya butuh waktu 10 menit, ya. 10 menit atau 10 menit lewat lah kalau agak pelan sedikit. Itu sudah mencapai angka 1000, ya. Atau 400 kali habis sholat Isya kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam 400 kali. Misalnya setiap selesai sholat Isya dan terus kita amalkan, banyak sekali yang disampaikan oleh para ulama tentang fadilah orang yang baca salawat 400 kali setiap selesai sholat Isya. Pokoknya selesai sholat Isya sampai subuh. Mana aja waktunya 400 kali. Itu faidahnya diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia rezeki yang luas, ya. Rezeki yang luas. Tapi bukan itu saja niat kita ya atau tujuan kita. Ada banyak sekali faidah daripada sholawat itu. Yang paling penting itu adalah kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Itu membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah untuk menunaikan haknya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umatnya. Yang ketiga, tujuan sholawat itu adalah supaya kita mendapatkan syafaat. Ya, syafaat di sisi Rasulullah SAW, yaitu orang yang
berhak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Juga faedah diantaranya yaitu eh, menumbuhkan mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan berkata kita cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi menyebut namanya itu sangat terbatas. Jadi seseorang yang mencinta itu biasanya akan eh, memasukkan siapa yang dicintainya itu setiap detik, setiap saat. Maka salah satu cara kita mencintai Rasulullah SAW itu menyebut namanya sebanyak-banyaknya. Itu melalui sholawat. Sholawat yang terpendek itu adalah Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini kan pendek sekali. Itu pendek sekali. Jadi kalau Tiang Pelunggu Sami malas membaca yang panjang, ya boleh membaca Sallallahu Alaihi Muhammad yang pendek saja. Nah, ini kan. Itu sholawat. Jadi sholawat ini di dalam Ridul Latif dibaca 10 kali. Redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ini kan. Kemudian ada doa yaitu Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatil syarr. Ya Allah, aku memohon kepadamu min fujaatil khair, yaitu sesuatu yang berupa kebaikan datangnya itu secara tiba-tiba, cepat kita dapatkan. Kita meminta kebaikan itu cepat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun bentuk kebaikan yang kita inginkan itu Allah cepat datangkan dengan doa ini. Wa a'udzubika min fujaati syarr, dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan, keburukan yang datang tiba-tiba. Misalnya kita lagi bawa motor, kemudian tiba-tiba kita kecelakaan. Nah, itu kita berlindung kepada Allah dengan doa ini. Wa a'udzubika min fujaati syarr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan, keburukan, ya, kecelakaan yang datang tiba-tiba. Nah, ini ke. Kemudian Allahumma anta rabbi, ya, dan seterusnya. Nah, ini ke doanya, ya. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatis syarr. Nah, ini ke disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, kana yad'u bi hadhihi da'wat. Bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa berdoa dengan redaksi doa ini. Oke. Hina idza asbaha wa idza amsa. Ketika beliau pagi dan sore, yaitu Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatis syarr. Anika. Maka fa innal 'abda la yadri ma yafja'uhu idza asbaha wa idza amsa. Kata Rasulullah SAW, karena seseorang itu tidak tahu kebaikan apa yang dia akan capai dengan cepat dan keburukan apa yang dia akan didapatkan dengan cepat juga. Nah, makanya kemudian kita meminta kepada Allah kebaikan itu cepat didatangkan dan kita berlindung kepada Allah daripada keburukan yang sudah ditakdirkan untuk ditolak. Nah, itu tujuannya kita berdoa. Maka Rasulullah SAW Nabi mengajarkan doa ini. Kemudian bacaan selanjutnya adalah membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah redaksi daripada Sayyidul Istighfar, penghulu atau rajanya istighfar. Jadi redaksi yang diajarkan Rasulullah SAW nikah adalah bentuk istighfar yang paling komplit. Bentuk atau redaksi istighfar yang paling sempurna. Sehingga disebut Sayyidul Istighfar, yaitu penghulunya istighfar atau rajanya istighfar. Maka kalau orang membaca ini, sudah sangat komplit cara dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku. Di sini sudah mulai pengakuan, ya. Mulai pengakuan. Kita mengaku, mendaku, ya, bukan mendaku ya, mengakui, ya. Mengakui tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah
bentuk daripada eh, penghambaan kita. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau. Jadi di sini sudah kita apa? Dibersihkan daripada sifat-sifat syirik. Jadi sifat-sifat syirik itu sudah dibersihkan. Dia orang yang membaca ini insya Allah tidak akan pernah terkena oleh sifat syirik, yaitu sifat mensyirikkan Allah. Dan bahkan kemudian Rasulullah SAW menjamin bahwa umatnya itu tidak akan terkena oleh penyakit syirik, yaitu mensyirikkan Allah. Yang Rasulullah SAW itu takutkan dari umatnya ini ketika mereka dikuasai dunia. Itu yang ditakutkan. Sementara ketika mensyirikkan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjaga umat Nabi Muhammad SAW daripada perilaku mensyirikkan Allah. Di antara doa ini doa atau istighfar, Sayyidul Istighfar ini adalah menjaga kita dari perbuatan syirik. La ilaha illa anta khalaqtani. Sini pengakuan kita mengaku bahwa khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Jadi di sini kalau kita membacanya dengan penuh perenungan, maka orang yang membacanya itu pasti tersesungguhkan, ya, pasti menangis. La ilaha illa anta khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala hadika, aku berada dalam janji, perjanjian denganmu. Wa wa'dika, dan janjimu. Artinya janji putusan, takdir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mastata'tu, sesuai dengan seluruh kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung kepadamu min syarri ma sana'tu, dari segala bentuk kejahatan, keburukan yang aku perbuat. Karena kita tidak akan menjadi orang hina dengan perbuatan orang lain, tetapi kita menjadi hina karena perbuatan kita sendiri. Jadi kita masuk neraka karena perbuatan kita sendiri. Maka kita berdoa kepada Allah, min syarri ma sana'tu, daripada kejahatan, keburukan yang aku perbuat. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Di sini lagi pengakuan, ya Allah, aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku. Wa abu bidambi, dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu. Faufirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, sesungguhnya, la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni segala macam dosa kecuali engkau. Maka doa ini disebut Sayyidul Istighfar. Disebutkan bahwa siapa yang membaca ini, ya, Sayyidul Istighfar ini, kana min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi siapa yang membaca, wa idza qala dzalika hina yusbiha famata min yaumihi, ya, kana min ahli jannah. Siapa yang membaca di pagi harinya kemudian meninggal hari itu, pasti dia termasuk ahli surga. Atau dia membaca sore hari, ya, dia membaca sore hari, ya, mengqala hina yumsiya famata min lailatihi dakhala jannah. Siapa yang kemudian membacanya sore hari, ya, hina yamsi, ketika dia berada di sore hari, famata min lailati, kemudian malamnya dia meninggal dunia, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Jadi jangan sampai kita jadi pagi sore itu sampai selesai sholat maghrib atau selesai sholat subuh itu jangan sampai kita lupa membaca Sayyidul Istighfar. Oke. Kemudian zikir selanjutnya adalah hampir redaksinya sama dengan redaksi Sayyidul Istighfar. Itu doa perlindungan yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu. Ini doa tawakal. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, ada Tuhan selain engkau, alaika tawakkaltu. Aku bertawakal kepadamu. Wa anta rabbul arsyil azim. Engkaulah pemilik arsy yang agung. Masya Allah, kan. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan yang sesuatu apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Tiada Tuhan, tiada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala Aliyil Azim, yang maha tinggi lagi maha agung. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku
meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu, ya, atau mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah, aku berlindung kepadamu min syarri nafsi, daripada kejahatan perilakuku. Jadi di sini doa ini sangat luar biasa. Itu berlindung daripada perilaku kita. Karena orang kebanyakan itu menganggap perilakunya itu baik. Padahal banyak sekali perilaku kita yang buruk. Maka kita berlindung dari perilaku buruk kita. Wa min syarri kulli dabbah, dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan seluruh binatang melata. Pokoknya binatang, dabbah itu seluruh kulli dabbah, seluruh binatang. Ya, binatang yang akan mencelakai kita. Anta akhidun binasiyatiha. Engkaulah yang eh, menggenggam mereka binasian. Ya, sia itu adalah kepalanya atau jiwa raganya daripada binatang-binatang itu. Jadi kita takut sama ular, takut dengan binatang buas, kita baca doa ini. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, nikah. Jadi doa perlindungan nikah bahkan disebutkan dalam hadis Abu Darda, ya. Dalam hadis Abu Darda disebutkan bahwa sahabat Abu Darda itu suatu hari, ini panjang hadisnya, kita baca maknanya saja. Disebutkan bahwa ya Abu Darda qad ihtaraqa bait. Jadi ya Abu Darda qad ihtaraqa baituk. Wahai Abu Darda, sudah terbakar rumahmu, karena orang melihat bahwa ada api besar. Jadi sekeliling kampung itu sudah terbakar api. Tapi kemudian Abu Darda faqala mahtarak. Enggak akan terbakar katanya. Rumahku enggak mungkin kebakar katanya. Dia sudah bisa memastikan. Jadi kenapa rumahnya tidak terbakar? Misalnya beliau berada di masjid. Jadi masjid kemudian rumahnya misalnya jauh sekitar 2 kilo, 3 kilo, atau mungkin 10 kilo. Kemudian diceritakan oleh orang-orang datang kepada dia bahwa rumahnya sudah terbakar, gitu. Tapi beliau menyangkal, rumahku tidak akan terbakar. Kenapa bisa begitu? Karena apa katanya? Karena aku mendengar dari Rasulullah SAW, siapa yang membaca doa tadi itu, Allahumma terbilah ilalan ta'ala tawakkaltu, itu tidak akan pernah lam tusibhu musibah, tidak akan pernah ditimpa oleh musibah. Ya, kalau dia baca pagi, itu selama seharian penuh itu tidak akan tertimpa musibah. Kalau dia baca malamnya, dia tidak akan ditimpa musibah, baik kepada dirinya maupun harta bendanya, rumahnya, anak istrinya. Nah, itu nggih. Jadi sangat bagus sekali ini doa ini. Jadi dibaca. Orang yang apapun yang terkait dengan kita, Allah akan lindungi. Itu. Maka beliau bisa memastikan rumahku tidak akan terbakar. Karena Rasulullah SAW sudah menyebutkan dan menjamin bahwa siapa yang membaca Allahumma rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu dan seterusnya sampai pada hal bikulli syai'in ilma, itu tidak akan terjadi sesuatu musibah kepada dia dan juga harta dan apapun yang terkait dengan dia, siapapun yang terkait dengan dia. Okay. Jadi ini keutamaan daripada doa nikah. Jadi seharusnya kita hafal doa nikah. Allahumma rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Nikah dibaca. Kalau ini dibaca, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, ya, memelihara dirinya dan sesuatu apapun yang terkait dengan dia, harta bendanya, rumahnya, dan keluarganya. Nah, itu adalah ini luar biasa. Kalau bahasa anak-anak kecil itu sakti betul nih ke bacaan nih ke, bukan mantra lagi nih kan, itu doa yang sangat agung yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian doa selanjutnya, ini sudah jam
Dan isya nih kan nggih di Lombok. Satu lagi nggih. Nika bacaannya hayya qayyum bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni li nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ain. Atau ada redaksi wala takilni ila nafsi tarfata ain. Atau ada redaksi wala ila ahadin min khalqika tarfata ain. Ini ke bacaan yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah SAW? Ma yamna'uki an tasma'i ma usiki biha. Jadi coba dengarkan apa yang menghalangi mendengarkan aku untuk mengajarkanmu satu doa. Ya. Apa katanya? Kalau kamu baca ini sore dan pagi itu baca ini katanya. Ya Hayya Qayyum birahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi wa la ila hadin min khalqika tarfat ain. Wahai yang maha hayyu dan qayyum, ya, wahai yang maha hidup dan terus mengurus makhluknya, birahmatika astaghits. Aku memohon pertolongan dengan rahmatmu. Atau dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Wamin adzabika astajir, daripada segala bentuk azabmu, aku memohon perlindungan. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah, ya, perbaikilah segala bentuk urusanku seluruhnya. Kita meminta diperbaiki, dibaikkan. Allah baikkan atau urusi semua urusanku. Kita menyerahkan diri kepada Allah. Wala takilni ila nafsi, dan engkau jangan nabi memberikan beban diriku kepada diriku sendiri. Jadi diri kita ini jangan sampai terbebani oleh nafsu kita. Wala ila hadin min khalqika, dan juga tidak membebani orang lain daripada makhlukmu. Torfatain, sekejap mata. Ya, maksudnya jangan sampai kita dibebani oleh nafsu kita dan juga orang lain yang menjadi beban tanggungan orang lain diri kita ini. Maksudnya, nggih. Jadi menjadi tanggungan orang lain. Nah, ini adalah bentuk doa supaya kita mandiri, nggih, supaya mandiri. Jadi kita meminta kepada Allah wala takilni nafsi tarfata ain, yaitu jangan sampai nafsu menguasai kita dan juga orang lain tidak menguasai kita. Atau yang kedua maknanya bahwa kita tidak bergantung kepada orang lain. Nah, ini kan gitu. Jadi doa ini yang dibaca, yaitu ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfatan. Nah, gitu. Ini adalah doa daripada Nabi yang bisa kita sampaikan daripada Wirdul Latif ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada satu lagi daripada karya dari Habib Abdullah Al-Haddad yang sering dibaca, yaitu Ratib Al-Haddad. Ya, Ratib Al-Haddad ini juga penting kita baca. Okay? Nah, dua hal ini kalau kita menjadi wiridan kita, insya Allah orang itu pertama husnul khatimah, yang kedua Allah akan membimbingnya menjadi muslim yang benar-benar bertawakal dan Allah akan cukupi di segala macam kebutuhannya, dan juga Allah melindungi dari segala macam keburukan-keburukan. Insya Allah lain waktu kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan tiang pelunggu kami tetap dalam keadaan sehat, afiat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh apapun yang menjadi hajat kita Allah sampaikan, dan mudah-mudahan seluruh anak turun kita jadikan anak yang saleh salehah, dan keluarga kita, handai tolan kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan dijadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa la hawla Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. حصنت نفسي واياكم الحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودافعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله موفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.